Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara atau IKN viral di media sosial setelah terendam banjir. Tunggu dulu. Pertanyaannya, bukankah Bandara VVIP IKN sudah dirancang anti banjir? Simak informasi selengkapnya di Voy hari ini. Bandara IKN yang dikenal sebagai Nusantara Airport merupakan sebuah bandara yang dirancang khusus dan tidak beroperasi secara komersial. Sesuai peraturan Presiden, bandara tersebut berfungsi untuk memenuhi kebutuhan penerbangan para tamu negara dan mendukung kegiatan pemerintahan di IKN. Sayangnya, pada 24 Januari 2025, Bandara VVIP IKN terendam banjir setinggi 5-10 cm. Di hari yang sama, air yang menggenang langsung dipompa hingga air telah surut. Namun, sisa-sisa lumpur masih tertinggal di area terminal hingga tanggal 28 Januari 2025. Foto-foto bandara digenangi air dan lumpur menjadi sorotan publik usai viral di medsos. Bahkan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti ikut menyoroti, "Semoga cepat tertangani," kata Susi. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Anas Urbaningrum ikut berkomentar. Dia mengatakan bahwa bandara tersebut sebenarnya dirancang di lokasi anti banjir. Jika kita ingat pada tahun 2021 lalu, wilayah IKN di Penajam Pasir Utara didesain anti banjir. Namun nyatanya dalam beberapa waktu terakhir, selama pembangunan IKN wilayah tersebut sudah dilanda banjir berkali-kali. Diketahui, Kementerian PUPR membangun bendungan Sepaku Semoy di Penajam Pasir Utara untuk mencukupi kebutuhan air baku di IKN, serta untuk menangkal banjir. Anggaran pembangunan bendungan tersebut mencapai 711 miliar rupiah. Diketahui anggaran tersebut hanya sebagian kecil dari total anggaran pembangunan proyek IKN tahun 2022 hingga 2029 yang totalnya lebih dari 120 triliun rupiah. Jika sudah menghabiskan anggaran besar untuk mencegah banjir, pertanyaannya, apa yang menyebabkan Bandara VVIP IKN tetap dilanda banjir? Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub juga mengatakan bahwa penyebab banjir adalah curah hujan tinggi dan akibat saluran drainase yang belum selesai. Senada dengan Kemenhub, pihak otorita IKN juga menjelaskan bahwa saluran drainase yang tersumbat menjadi salah satu penyebab banjir. Otorita juga mengklaim bahwa banjir tidak mengganggu operasional area udara atau landasan pacu pesawat. Saat ini progres pembangunan Bandara IKN hampir rampung. Pemerintah menargetkan runway Bandara IKN rampung pada Februari 2025. Selama pembangunan Bandara IKN dan proyek-proyek IKN lainnya, NASA sempat menyoroti deforestasi hutan Kalimantan. Pertanyaannya, apakah ini yang menyebabkan IKN tetap diterjang banjir meski dirancang anti banjir? Karena kalau menanggapi soal banjir ya di IKN itu, kalau bilang faktor memang bukan hanya soal deforestasi, tapi karena adanya deforestasi maka percepatan terjadinya banjir itu bertambah gitu. Misalnya hujan hanya anggaplah dalam durasi 3 jam udah banjir. Dulu ya enggak gitu lah, harus hujan yang 2 hari 2 malam nggak berhenti-berhenti baru mungkin oke banjir, dan itu bertepatan misalnya dengan air pasang. Nah, kalau sekarang itu kan sangat berbeda tadi itu ya. Nah, kalau dilihat dari gimmick-gimmick yang di sekarang itu kan di media, misalnya kita lihat ada orang yang bilang IKN, para pendukung ya misalnya yang pro dengan pembangunan IKN, bahwa dia bilang padahal kan IKN itu dibangun di lahan yang sudah kritis juga karena itu hutan tanaman industri misalnya. Kemudian ada juga yang bilang dulu sebelum ada IKN hadir di sana emang udah banjir kok gitu loh. Tapi yang harus disoroti kan adalah laju kejadian atau peristiwa banjir itu. Selain laju waktunya, juga tingkat tingginya banjir itu. Nah, kalau bicara soal IKN itu ada di hutan tanaman industri, tanaman industri, enggak gitu. Kayak itu dengan luasan 256.000 hektar, itu enggak cuman HTI gitu. Ada banyak
hutan yang kemudian menjadi korban juga karena atas nama pembangunan gitu. Yang orang-orang tahu hanya di wilayah kawasan inti pembangunan pemerintahan, tetapi seluruh kawasan IKN itu tidak hanya meliputi itu. Maka harus dikasih persepsi bahwa IKN itu tidak hanya soal KIPP. Soal ekologis, kami menilai bahwa memang pemerintah tidak serius dalam hal ini. Dalam artian bukan sepenuhnya mereka tidak memperhatikan, tapi menurut kami ada hal-hal yang sebenarnya sangat penting untuk dilakukan dalam hal menjaga ekosistem, malah tidak dilakukan. Contohnya pembangunan yang harus memangkas mangrove di wilayah Teluk Balikpapan. Nah, hal ini menurut kami seharusnya tidak diperbolehkan gitu. Selain itu ada undang-undangnya juga, karena konsep IKN yang digembar-gemborkan adalah Green City dan lain-lain, seharusnya itu tidak boleh dilakukan gitu. Kemudian soal pembangunan jalan tol misalnya Balikpapan menuju ke Pulau Balang, IKN juga tidak memperhatikan aspek lingkungan karena di sana dia harus memotong koridor satwa begitu antara hutan lindung Sungai Wan dan pesisir Teluk Balikpapan. Untuk bendungan itu sebenarnya adalah karena kebutuhan air bersih ya bagi warga yang akan tinggal di IKN gitu dan pada proses pembangunannya. Kalau soal banjirnya ya pasti dikembalikan seperti pada semulanya, tapi kan itu sangat mustahil rasanya untuk dikembalikan seperti tutupan pada awalnya, karena selain itu ada terjadinya sedimentasi. Karena tidak ada tutupan tadi, akhirnya sedimen itu turun, ya kan? Turun ke sungai, yang akhirnya terjadi penyempitan sungai, pendangkalan sungai, yang kemudian kalau curah hujan tinggi, kemudian air pasang, ya banjir gitu loh. Jadi sangat tidak berpengaruh dengan bendungan itu. Kalau akhirnya juga tutupan yang ada di pinggiran sungai kan ada ya sepadan sungai. Nah, harusnya ada aturan di mana tidak boleh ada pembangunan, tidak boleh ada aktivitas di sepadan sungai gitu. Aktivitas yang berlebihan maksudnya ya. Nah, tapi yang terjadi pun di pinggir-pinggir sungai, di sepadan sungai itu dilakukan pembangunan gitu. Misalnya terminal-terminal, pelabuhan-pelabuhan yang untuk bongkar muat material IKN. Nah, itu menjadi salah satu faktor gitu. Itu terjadi semakin meningkatnya bencana banjir gitu. Kalau untuk pertanyaan soal pembangunan IKN apakah menjadi salah satu penyebab deforestasi, itu kalau di khusus Kaltim itu sebenarnya bagian kecil gitu ya, tapi ada secara tidak langsung dampak yang luas karena akan ada beban produksi batu bara yang akan hadir karena ada proyek gitu ya, percepatan intinya itu yang menyebabkan semakin besarnya deforestasi terjadi di Kaltim. Terus kalau misalkan banjir gitu ya di sejumlah titik tuh paling banyaknya disebabkan sama batu bara sih dari sebelum ada IKN tuh batu bara itu sumber penyebab utama banjir karena dia nambang itu di daerah-daerah hulu dan skala luas gitu ya, hulu-hulu sungai. Masyarakat asli sini khususnya kami masyarakat adat, kami tuh welcome dengan pendatang gitu ya, dengan catatan menghargai hak-hak kami. Nah, ini hak-hak kami sudah mulai dihilangkan gitu ya. Secara sosiologis juga begitu, diskusi dengan masyarakat itu hampir jarang kita lihat, walaupun ada diskusi-diskusi terutamanya ruang adat gitu ya. Setelah adanya pembangunan IKN, banyak hak-haknya kami, situs-situs budaya kami yang hilang dan dianggap sebagai bagian proses yang harus terjadi karena pembangunan IKN. Cuman kan kami hanya berpikir sederhana gitu ya. Masa iya kami masyarakat
adat gitu ya, yang dititip Tuhan bukan dititip negara dan kerajaan. Tapi dengan adanya pembangunan IKN malah kami yang dijadikan korban. Salah satu korbannya itu adalah penghilangan situs sejarah kami yang dijadikan hal biasa di setiap pembangunan, karena itu menjadi proses. Pemerintah mengklaim bahwa pemindahan ibu kota ke IKN sudah berdasarkan aspek historis, sosiologis, dan ekologis. Pertanyaannya, ketiga aspek tersebut sudah diperhatikan atau malah dikesampingkan?